Oke, shalom. Shalom. Oke, puji nama Tuhan, kita kembali boleh bergabung di ibadah GBI Winner Generation. Dan pada saat ini kita boleh bersuka cita, kita boleh bersorak bagi nama Tuhan kita. Karena kita boleh merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam setiap hidup kita. Amin. Amin. Sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan? Amin. Yang siap boleh lambaikan tangan sama-sama. Oke, kita pada saat ini siap untuk memuji menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Tuhan boleh mempertemukan kami kembali Tuhan di dalam ibadah online GBI Winner Generation ini ya Tuhan. Biar Tuhan Kau sendiri yang memberkati ibadah kami ini Tuhan. Amin. Supaya ibadah ini Tuhan boleh menjadi satu kekuatan bagi setiap kami Tuhan, menjadi satu jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biar Engkau Tuhan yang berkarya, biar Engkau sendiri yang melakukan sesuatu yang baru bagi hidup kami Tuhan lewat ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biar kita sama-sama pada saat ini bersyukur, mengekspresikan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Sama-sama kita boleh bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh. Sama-sama angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Semuanya siap? Nyanyikan pujian ini sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Dan kita nyatakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu
bersyukur sebab cintamu padaku. Hatiku percaya, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tak pergi dariku. Tak pergi dariku. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kekuatan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Dengan iman kami nyatakan bahwa Engkau Yesus yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Hanya Engkau Yesus yang menjadi sahabat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Kau Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Angkat pujian ini dari awal. Hanya Engkau, hanya Engkau juru selamatku, terima kasih Tuhan. Oh, ku yakini, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Oh, bagiku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku.
Yesus kekuatan, kekuatan di hidupku. Kaulah kekuatan, kekuatan di hidupku. Dan kami nyatakan sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan. Tinggalkan Yesus kekuatan, kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, Yesus, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini kerinduan kami, ini keputusan kami. Kami ada untuk menyembah-Mu, kami ada untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Yesus yang diagungkan, hanya Yesus yang disanjung tinggi lebih dari segala-galanya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya pribadi-Mu, tiada yang lain. Hanya Engkau Yesus, tiada yang lain. Ini hati kami, ini hidup kami. Berkenanlah Tuhan atas ibadah kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kau ambil alih hati hidup kami. Biar dalam ibadah kami hari ini sungguh-sungguh Tuhan dapati hati kami tertuju kepada Tuhan, hidup kami tertuju kepada Tuhan, dan kehadiran kami dan ibadah kami dapat menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah diberkati lewat pujian penyembahan. Dan biar sukacita kami dalam ibadah hari ini penuh, karena kami akan diberkati lebih dan lebih lagi lewat kebenaran firman. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, tolong setiap kami dimanapun kami berada hari ini, yang tergabung dalam ibadah online,
kami diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus bantu setiap kami supaya kami dapat menangkap dengan baik apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap diberkati, dilawat, diteguhkan, dipulihkan lewat kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya terlalu yakin dan percaya setiap kita ada dalam perlindungan, ada dalam penyertaan Tuhan yang sangat sempurna. Ya, walau kita terbatas untuk bertatap muka, tetapi setiap kita tidak akan pernah melupakan untuk menopang setiap keluarga-keluarga kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Baik, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari dibuka Alkitabnya dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Teksnya berjudul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Ayat pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak menggerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya teks yang barusan kita baca bukan sesuatu yang baru untuk kita. Ya, karena apa? Teks ini sangat mudah dimengerti, sangat mudah dipahami. Tapi saya terlalu yakin dan percaya setiap kebenaran firman Tuhan selalu baru setiap hari. Oleh sebab itu pastikan Bapak Ibu berkat yang baru yang akan Tuhan berikan dalam ibadah kita hari ini. Oke, saya akan memberikan tema yaitu yang terbaik dari kita itu tidak cukup. Ya, yang terbaik dari kita itu tidak cukup. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau disambungkan dengan teks yang barusan kita baca, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian ada di wilayah perkampungan nelayan, ya.
Coba kita sedikit berimajinasi, sedikit menghayalkan seperti apa dunia orang-orang yang ada dalam lingkungan para nelayan-nelayan. Ya. Dalam teks ini tentunya kita setuju, tentunya kita sangat memberikan penilaian khusus bahwa mereka orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya. Ya. Tentunya kita juga sepakat akan berkata bahwa mereka pasti mempersiapkan alat-alat yang terbaik. Karena apa? Memang sudah nelayan itu menjadi lahan mereka untuk mencari rezeki, ya, mencari berkat, mencari uang. Jadi artinya mereka tidak akan asal-asalan jika mereka sudah menentukan harus berangkat berlayar untuk mencari ikan. Segala sesuatu pasti harus dicek satu persatu. Ya, dari segi kesiapan kapalnya, dari segi kesiapan perahu, dari segi kesiapan orang-orang yang akan ikut, dari segi persiapan alat-alat yang lain. Itu akan dicek satu persatu. Jangan sampai di saat berangkat mereka akan menjadi sia-sia karena apa? Perahunya bocor dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memastikan mereka sangat berpengalaman. Mereka sangat ahli untuk mengecek alat-alat yang akan mereka pergunakan untuk menangkap ikan. Ya. Tapi mari yuk coba kita sama-sama sepakati dulu pemahaman kita tentang dunia nelayan. Ya. Dalam teks ini Yesus sedang menghampiri mereka. Dan kita tahu persis bahwa Alkitab mencatat mereka semalam-malaman sudah mencari ikan tapi tidak mendapatkan. Sampai di sini saya yakin kita sudah mengerti, memahami bahwa mereka ada di titik tidak berhasil. Ya, oke, saya yakin Bapak Ibu sudah mulai bisa menyamakan pemahaman kita ya. Yang pertama tadi saya giring Bapak Ibu bahwa mereka terjun dalam dunia nelayan itu bukan hitungan hari atau jam. Mereka sudah sangat berpengalaman dalam bidang itu. Karena memang itulah lahan mereka untuk mencari rezeki. Ya. Kembali saya akan giring Bapak Ibu untuk kita lebih dalam. Di saat Yesus menghampiri mereka untuk meminjam perahunya, kita tahu bersama bahwa Simon Petrus berkata, "Guru, kami semalam-malaman." Ya. Yuk kita akan sama-sama memahami dulu. Danaunya sama, orangnya sama, jalaknya sama, bahkan perahu yang dipergunakan juga sama. Orang-orang yang akan mencari ikan itu pun orang yang sama, belum ada yang berbeda. Nah, pertanyaannya apa yang membuat berbeda? Nah, apa yang membuat berbeda? Jadi sekali lagi saya mau tekankan tentang tema yang saya sampaikan hari ini, yang terbaik dari kita itu tidak cukup. Ya, mereka adalah orang-orang atau nelayan-nelayan yang terbaik. Mereka pasti memilih perahu yang terbaik. Mereka pasti memilih jala yang terbaik. Nah, jadi apa yang membuat berbeda di saat Yesus hadir, di saat Yesus ada? Yuk kita coba sama-sama akan memperhatikan ayat yang ketiga ya. Lukas 5 ayat yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu. Oke. Ayat yang ketiga,
ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk. Ini Yesus ya. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya. Lalu kucuk-kucuk Yesus naik ke atas perahu mereka. Sedangkan mereka telah membersihkan segala sesuatunya. Udah bersih-bersih berarti kita tahu mereka mau pulang ke rumah. Ya. Kadang-kadang kita di saat-saat situasi seperti itu mungkin kita akan punya alasan berkata, aduh guru perahu yang lain aja lah. Mungkin ada orang di saat kita sudah membereskan meja kerja kita, ada teman kita yang mau minta tolong, mungkin kita juga akan memberikan alasan bahwa aduh laptopnya udah saya matikan, besok saja saya bantu ya. Karena apa? Sudah diberes-beres. Butuh waktu lagi untuk melepaskan dari ikatan, mengatur kembali seperti awal. Karena apa? Para nelayan ini sudah membersihkan peralatan mereka. Tetapi di ayat yang ketiga ini jelas kita melihat bahwa Yesus langsung meminta supaya apa? Perahu Simon Petrus dipakai, disuruh dorong agak sedikit ke dalam. Dipakai untuk menyampaikan firman, ya. Jadi yang membuat berbeda, yang pertama adalah mengundang Yesus dalam perahumu. Ini yang menjadi berbeda. Mengundang Yesus ke dalam perahumu. Tadi dari awal saya sudah sedikit sampaikan bahwa perahu ini merupakan alat untuk mendapatkan penghasilan atau untuk mendapatkan rezeki. Ya. Untuk mendapatkan rezeki. Nah, kita saat ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, perahumu saat ini di bidang apa? Di bidang apa engkau mendapatkan berkat, mendapatkan uang, mendapatkan rupiah? Jadikanlah itu menjadi perahumu dan hadirkanlah Yesus di dalam perahumu. Itu yang akan membuat berbeda dibanding perahu orang lain. Yesus memakai perahu Simon Petrus untuk mengabarkan Injil. Yesus memakai perahu sebagai mimbar pelayanan. Nah, dalam poin ini coba kita agak sedikit pelan-pelan memahaminya ya. Kristus memakai perahu sebagai mimbar pelayanan. Tadi kita dari awal udah sepakat bahwa perahu kita masing-masing yaitu area kita bisnis, area kita mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat, mendapatkan rupiah, itu merupakan mimbar kita, ya. Pertanyaannya, apakah mimbar kita, apakah perahu kita itu sudah menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita? Saya sering sampaikan kepada seluruh jemaat dan ini tidak saya akan bosan untuk menyampaikannya. Di mana engkau berada itu merupakan mimbarmu untuk menyampaikan kabar sukacita. Di mana perahumu berada saat ini, di mana engkau bekerja saat ini, jadikan itu menjadi mimbar pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Percayalah akan ada perbedaan,
Ya. Jadi yang pertama, mengundang Yesus masuk ke dalam perahumu. Mengundang Yesus masuk ke dalam perahu kita. Ke area bisnis kita. Jangan dipisah-pisahkan. Tuhan, ini yang sekuler ya. Tolong Tuhan jangan ikut campur. Nanti Tuhan bau sama ikan-ikan asin. Enggak. Kita bertemunya pas di gereja aja Tuhan ya. Nanti itu pengotak-kotakan. Engkau berbisnis, engkau bekerja, jadikan itu menjadi tempat engkau menjadi mimbar untuk mengabarkan sukacita. Tentunya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terlalu yakin di saat Petrus total, dia tidak terlalu banyak menciptakan alasan. Dia mengurus apa yang menjadi kebutuhan Yesus, yaitu apa? Butuh perahu. Disuruh sana, dia siapkan. Maka saya terlalu yakin dan percaya, Yesus akan terlalu serius memikirkan kebutuhan kita. Ya. Petrus dengan segenap hati, dia berikan perahunya. Karena Yesus membutuhkan perahu itu untuk dijadikan mimbar, untuk menyampaikan kabar sukacita kepada jiwa-jiwa yang hadir saat itu memang sangat banyak. Dan setelahnya kita memahami, Yesus terlalu serius memikirkan kebutuhan Simon Petrus. Kita sebagai anak-anak Tuhan tarik. Jika engkau serius memikirkan, memberi yang terbaik dalam pelayanan, dalam pekerjaan atau apapun, percayalah Yesus jauh lebih serius memikirkan akan kita. Yuk buka dulu Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Saya akan bacakan ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Ini jelas. Simon Petrus nurut. Dia penuhi apa yang menjadi kebutuhan dari Yesus. Maka ditambahkan hal-hal yang lainnya. Yang sebelumnya bahkan mereka nyaris tidak mendapatkan apa-apa. Semuanya ditambahkan. Mungkin saat ini engkau sedang bertanya, aku sudah melayani Tuhan sekian lama. Aku sudah melakukan doa ini, doa itu, puasa ini, puasa itu. Jangan berputus asa. Itu saran saya. Jangan pernah berputus asa. Tetaplah berpengharapan. Tetap layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetaplah berdoa. Tetaplah sungguh-sungguh cari Tuhan. Janji kebenaran firman Tuhan, pegang dengan teguh. Bahwa di saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati itu Tuhan sediakan. Ya. Baik, kita masuk di poin yang kedua. Poin yang kedua masih tetap di Lukas 5 ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya. Selesai Yesus berkhotbah, selesai Yesus mengajar, Yesus tidak diam sampai diselesai tugasnya. Tapi dia memberikan satu
satu arahan, yaitu bertolaklah ke tempat yang dalam. Kan waktu khotbah pasti dia dekat-dekat supaya apa? Suaranya sampai kepada orang-orang yang ada di pinggiran pantai. Setelah dia selesai mengajar, selesai dia berkhotbah, dia ngomong bertolaklah ke dalam. Jadi poin yang kedua, yang tadi apa yang membuat jadi berbeda? Ya, yaitu apa? Simon Petrus belajar melangkah dengan arahan dan taat atas perintah-perintahnya. Ya. Simon Petrus melangkah dengan arahan dan taat atas perintah-perintah Yesus Kristus. Perintahnya yaitu, mari bawa perahunya lebih ke dalam lagi. Mungkin secara daging, secara manusia karena memang kurang tidur bisa saja dia menjawab, guru cukup. Tadi kan udah sekian lama khotbah, hitungan kita sekarang taruhlah kurang lebih kalau khotbah 35 sampai 45 menit. Mungkin Simon Petrus bisa berkata, cukuplah aku ngantuk karena semalam-malaman kami cari ikan. Jadi ini waktunya mau pulang, mau istirahat. Kok disuruh lagi bawa perahu ke dalam? Ya. Ini secara daging bisa dan sangat wajar. Perintah-perintah Yesus memang kadang-kadang secara daging kita ini kadang-kadang bertolak belakang. Menurut kenyamanan daging nih ya, kenyamanan daging. Apalagi dalam teks ini, kalau seseorang kurang tidur itu banyak sekali bisa menciptakan alasan atau bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang bikin tidak happy untuk melanjutkan aktivitas. Kalau orang kurang tidur. Bahkan kalau orang kurang tidur itu tingkat emosi itu naik. Ya, sensi kalau orang kurang tidur. Nah ini kan terkesan kayak dikerjain gitu. Udah dipakai kurang lebih sekian menit. Disuruh lagi harus diarahkan lebih dalam lagi perahunya. Nah. Tapi kita mulai hari ini diingatkan kembali. Di tahun 2021 ini, mari yuk kita melangkah dengan arahan dan taat atas perintah-perintah Tuhan. Walau itu bertentangan dengan kenyamanan daging kita. Ya. Kemana harus menjala, ikut aja. Kapan harus dilemparkan, ikut aja. Nurut aja. Dan bagaimana harus menjala, pokoknya ikutin aja aturannya. Jangan bawa-bawa pengalaman-pengalaman kita di masa lampau. Yaitu pengalaman apa? Aku yang sudah lahir dari keluarga nelayan gak usah diajarin. Nah, ini yang menghambat orang-orang untuk lebih cepat maju. Karena apa? Hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Selalu pengalaman-pengalaman masa lalu dibawa-bawa terus. Nggak siap untuk dikoreksi, nggak siap untuk dikasih tahu hal-hal yang baru. Karena apa? Hidup dalam bayang-bayang pengalaman masa lalu. Bayang-bayang pengalaman masa lalu ya tadi. Kami sekeluarga orang-orang yang sudah mengerti dunia nelayan. Gak usah diajarin, gak usah dikasih tahu, gak usah diperintah, gak usah terlalu banyak aturan. Kami sudah tahu. Nah, ini orang-orang kayak begini nih kategori sombong dan susah untuk diarahkan. Orang-orang yang rendah hatilah orang-orang yang akan mudah menangkap apa yang menjadi arahan Tuhan. Mari dengan rendah hati kita berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Arahkan hidupku. Dan aku mau taat sepenuhnya. Apa yang Tuhan suruh, aku akan belajar melakukan dengan segenap hati. Dengan segenap kekuatanku. Ikutin aja. Terkesan konyol, belajar aja nurut.
terkesan arahannya itu sepertinya jebakan Batman, nurut aja. Nurut aja. Kita tahu persis reaksi Petrus, tidak membantah. Dia taat. Petrus tak mendengarkan perasaannya yang sudah lelah semalam-malaman. Nah, ini reaksinya. Petrus bekerja sama dengan rencana Allah. Mari yuk, kita belum terlalu lama memasuki tahun yang baru. Kita ada di bulan yang kedua. Masih cukup panjang, ada 10 bulan lagi. Mari bekerja sama dengan rencana Allah. Supaya dalam tahun 2021 ini kita didapati oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Tidak melenceng dari arahan-arahan. Mari kita belajar nurut saja. Jadi ini poin yang kedua. Yuk kita belajar melangkah dengan arahan dan taat atas perintahnya. Oke. Yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ya. Poin yang ketiga, diberkati lebih dari yang dapat kita kira. Ya. Ini yang menjadi berbeda. Ya. Diberkati lebih dari yang dapat kita kira. Satu kesaksian yang luar biasa khususnya di tengah-tengah keluarga kami Sirait. Mungkin Bapak Ibu tahu persis bahwa kami semua terpanggil untuk ada di ladang Tuhan melayani jiwa-jiwa, mendoakan jiwa-jiwa. Kesaksian yang sangat luar biasa khususnya di awal tahun ini, adik saya yang di bawah saya, Meti dan Pak Roberto, mereka mendapatkan berkat Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu sebuah rumah. Ya, sebuah rumah, dan nilai rumahnya sangat luar biasa. Di luar dari perkiraan kita, di luar dari dugaan kita. Masihkah kita meragukan Tuhan? Yuk sama-sama bertobat. Yuk sama-sama mantapkan lagi hatimu, yakinkan lagi hatimu untuk tetap pegang teguh janji Tuhan. Simon Petrus dan rekan-rekannya, mereka diberkati lebih dari yang dapat mereka kira. Sampai harus memanggil perahu yang lain karena apa? Berkatnya luber, berkatnya meluap, berkatnya sangat luar biasa. Alkitab mencatat ukuran ikannya itu besar-besar, tidak yang tanggung-tanggung. Kalau sudah Tuhan yang memberkati itu tidak pernah tanggung-tanggung. Mari layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan tanggung-tanggung. Supaya kita melihat campur tangan Tuhan yang juga tidak akan tanggung-tanggung. Ya. Diberkati lebih dari yang dapat kita kira. Dan tujuannya di saat mereka melihat bahwa di perahu ini tidak cukup, harus ada tambahan perahu. Ini berbicara tentang apa? Di saat kita diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar menjadi saluran berkat. Ya, diberkati untuk memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saat ini Tuhan ada titipkan berkat lebih di hidupmu, jangan pernah kau menutup hati, jangan pernah kau menutup telinga, jangan pernah kau menutup mata.
Kalau Tuhan gerakkan sesuatu, panggil, berkati. Karena kita ada di muka bumi ini diberkati untuk memberkati. Belajar dari teks ini. Tidak menjadi orang yang maruk. Ya. Kadang-kadang kita seringkali melihat, menemui awal-awal dia dalam bisnis yang pas-pasan, di saat Tuhan berkati lebih, menjadi OKB, orang kaya baru yang sombong. Lupa orang lain, lupa akan keluarga, lupa akan orang-orang yang pernah ada di sekelilingnya. Tapi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di saat Tuhan menitipkan engkau berkat, Tuhan rindu engkau menjadi saluran berkat. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari setiap kita teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Mari belajar mengevaluasi diri sendiri. Apakah di pekerjaanmu engkau sudah jadikan pekerjaan itu menjadi alat Tuhan untuk engkau menyampaikan kabar sukacita? Apakah engkau sudah mengizinkan di perahu bisnismu Yesus hadir di sana? Apakah engkau tetap dengan setia menghadirkan Yesus, baik di pekerjaan, baik di keluarga, baik di dalam hal-hal yang lainnya? Hadirkan Yesus supaya terjadi perbedaan demi perbedaan yang sangat luar biasa. Biar setiap kita di tahun 2021 ini menyadari kita jangan pernah terlelap oleh pengalaman-pengalaman yang mungkin kita merasa pengalaman kita itu memang pengalaman yang terbaik. Itu tidak cukup. Hadirkan Yesus, undang Yesus, supaya pengalaman kita yang menurut dunia baik akan lebih disempurnakan. Karena di dalam pengalaman kita, baik pengalaman mengelola bisnis atau hal apapun, baik di dalam mengelola teknologi yang ada saat ini, jangan pernah engkau lupa hadirkan Yesus supaya hasilnya lebih maksimal. Dan di saat hasilnya maksimal, engkau harus tetap ingat engkau diberkati untuk memberkati. Terima kasih Tuhan. Setiap umat Tuhan dimanapun berada yang menerima kebenaran firman Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, supaya setiap umat Tuhan meminta dengan rendah hati, Yesus masuk. Memohon dengan rendah hati, Yesus masuk. Mengundang dengan rendah hati, Yesus masuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku berdoa biar kerendahan hati itu menjadi milik bagian seluruh kami umat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tolong setiap kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, tanpa terkecuali kami mau diarahkan oleh Tuhan, kami mau taat, kami mau nurut tanpa alasan yang lain. Kami mau belajar mengikuti arahan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, biar kami menjalani tahun 2021 ini berdasarkan arahan yang datangnya dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kebenaran firman telah disampaikan. Kami yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biar kami didapati oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kita. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap apapun yang menjadi kerinduan dari Ibu Gembala kita dan memberikan kesehatan terus-menerus. Oke, puji nama Tuhan. Juga terima kasih untuk semua pelayan Tuhan, setiap pelayan yang terlibat di dalam ibadah online GPI Winner Generation ini. Biar Tuhan Yesus yang memberkati. Oke, next.
dan juga bagi setiap saudara yang tergerak dan juga rindu untuk memberikan persembahan saudara, baik persembahan persepuluhan ataupun diakonia, ataupun setiap saudara yang mau menabur bagi pekerjaan Tuhan GBI Winner Generation, bisa memberikan di nomor rekening yang ada di layar gadget ataupun layar handphone saudara. Oke, dan bagi setiap saudara juga yang merasa terberkati lewat ibadah online ini, bisa like, bisa subscribe, dan juga share kepada teman ataupun kolega saudara yang saudara kenal. Oke, itu saja untuk pengumumannya, tidak ada yang lain. Dan kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mau sama-sama angkat pujian. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Dan kami tetap semangat berkata, semuanya tentang Tuhan dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dimanapun mereka berada, semakin diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan, ibadah kita telah selesai. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Pulanglah dan bawalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu. Dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata, amin, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.